Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami di acara Ceruk Berpikir, kerjasama antara Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Ya, berulang-ulang lagi ya, berkali-kali kita mengundang Mas Heri Haryanto Azumi. Ya, alhamdulillah sekarang bisa seminggu sekali kita undang gitu. Selamat siang Mas. Siang Bang Adri, sehat selalu ya. Sehat selalu. Semangatnya kayaknya makin berapi-api. Iya. Ini meja baru soalnya kita. Oh iya, jadi meja baru, semangat baru, ide baru, tahun baru besok. Tahun baru. Iya. Nah, ini kebetulan ini refleksi akhir tahun. Oh ini. iya. Karena benar-benar akhir tahun dengan Betul. kita rayakan dengan kesederhanaan. Iya. Podcast begini. Betul. Yang penting kualitas. Kualitas gagasannya. Betul. Iya, betul. Nggak usah meriah-meriah lah karena Iya. lagi Covid ya. Nah, ini Mas. Ini kan banyak nih prediksi-prediksi Mas Heri yang sudah terbukti lah ya. Bukan karena Mas Heri paranormal bukan. Tapi memiliki Emang peramal kan bukan? Ya. Analisis tentang geopolitik yang menurut saya itu sangat banyak yang tepat lah gitu. Nah, yang perlu kita tanyakan di sini, kira-kira pandangan Mas Heri di 2021 nanti bagaimana? Problem-problem apa yang akan kita hadapi di masalah geopolitik ini? Langsung ke situ ya kita Langsung bicaranya. Oh, iya. Tapi sebelum ke situ Bang Andri izin ya saya bicara sedikit tentang refleksi ya. Iya, refleksi tahun kemarin karena memang kita nggak bisa bikin proyeksi kalau nggak bikin refleksi. Nah, Jadi hari ini kita akan bicara tentang refleksi akhir tahun dan proyeksi tahun 2021. Apa yang akan terjadi di situ? iya. Pertama begini, kalau kita lihat tahun 2020, kita kira-kira kata-kata apa sih yang bisa menjelaskan tahun 2020? Kalau kita ambil satu kata itu apa kira-kira kan itu kan 2020 itu. Mungkin kalau saya bilang satu kata yang bisa menjelaskan tahun 2020 adalah pandemi. Pandemi. Ya. Pandemi itu menjelaskan segala hal yang terkait dengan di tahun 2020. Karena kebetulan coronavirus, pandemi corona ini, COVID ini bermula dari awal tahun 2020. Iya. Ya, bermula dari Wuhan virus itu sampai kemudian menyebar di seluruh dunia, nah itu di awal tahun 2020 sampai hari ini. Jadi perhatian seluruh dunia itu teralihkan kepada namanya bagaimana kita hidup bersama virus, hidup bersama namanya tantangan baru yaitu tentang COVID-19. Nah, hal-hal lain yang terkait dengan perang dagang, kemudian currency war, kemudian krisis dunia itu seolah-olah hilang. Berganti pembicaraan kita ini dari tempat satu ke tempat lain, dari negara satu ke negara lain, semuanya bicaranya virus. Nah, jadi kalau saya boleh mengatakan tahun 2020 menyisakan banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan tahun 2021. Karena itu kita tidak bisa hanya sekedar memantau dan memprediksi apa sih yang akan terjadi di 2021. Sebelum kita tahu PR-PR apa yang harus kita tuntaskan. Sehingga tahun 2021 menjadi tahun yang bergemuruh, yang menandai semangat baru tadi. Ya kan? Karena coronavirus ini suka atau tidak suka telah merubah cara pandang dan cara hidup manusia. Cara pandang apa yang berubah? Yaitu cara pandang tentang namanya how should we entertain the planet. Bagaimana kita harus memperlakukan planet bumi ini. Planet bumi yang sekarang ini dihuni oleh lebih dari 6 miliar penduduk. Yang kata orang jumlah itu tidak cukup untuk membuat bumi itu habitable. Bisa didiami. Nah, kan selalu ada pertanyaan, apakah jumlah itu harus dikurangi atau kualitas hidup manusia yang harus diperbaiki atau keadilan yang harus dipenuhi? Karena begini, bumi yang demikian luas ini sebenarnya bisa dinikmati oleh seluruh makhluk hidup karena itu bagian dari kudrat Allah ya. Kudrat Tuhan menciptakan manusia, menjaga keberlangsungan hidupnya dan sebagainya, itu bagian dari, kalau di dalam Islam itu kira-kira gini, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi sudah dijamin hidupnya oleh Allah. Nah,
Problemnya adalah begini, ketika ada perbedaan cara hidup, perbedaan standar hidup, dunia yang demikian luas itu dianggap tidak cukup untuk menampung hasrat hidup orang-orang tersebut. Kenapa? Karena standarnya adalah hidup yang mungkin bukan hidup orang kebanyakan, tapi hidup orang yang khusus gitu kan. Karena itu begini, ketika banyak orang mengatakan bahwa ada agenda the population misalnya untuk mengurangi jumlah penduduk, saya tidak sepakat di sisi itu. Yang harus kita perhatikan justru adalah bagaimana manusia itu dalam tanggung jawab peradabannya itu menciptakan satu sistem yang adil, satu tata dunia yang bisa mengayomi semuanya, satu tata dunia yang tidak mengejar namanya kemewahan, tapi mengejar rasa adil, mengejar hidup yang kira-kira itu sewajarnya, hidup yang secukupnya. Seperti ajaran misalnya kalau orang Jawa ada namanya Pangeran Suryo Mentaram. Itu seorang ahli sufi Jawa kira-kira yang bilang bahwa hidup itu harus sak madionya, sak cukupnya, sewajarnya. Ada 6 sa itu istilahnya. Jadi ketika sesuatu itu dijalani dengan melampaui kebutuhan, maka sebesar apapun dunia, sebesar apapun bumi, sebesar apapun potensi yang ada, itu tidak akan cukup untuk memenuhi hasrat hidup manusia yang serakah kira-kira gitu. Jadi yang harus kita lakukan bukan mengurangi jumlah penduduk sebenarnya. Kita cukup menjaga pertumbuhannya, tapi sisi lain kita juga namanya mengontrol hasrat, hawa nafsu dan cara kita hidup, gaya hidup kita. Nah, itulah yang kemudian menjadi salah satu PR kita terkait dengan satu keadaan di mana coronavirus telah merubah hidup dunia, merubah hidup semua manusia di dunia. Nah, tapi saya ingin tekankan bahwa merubah itu bukan berarti kita harus rubah siapa yang berhak hidup dan yang tidak berhak hidup. Semua manusia, semua makhluk hidup berhak hidup di bumi Allah ini. Yang kita harus kendalikan adalah nafsunya. Mengontrol gaya hidup yang mewah-mewah itu harus kita kontrol, karena kualitas hidup manusia itu sebenarnya haknya sama. Orang yang di Afrika, mau orang di Indonesia, mau di Amerika, mau di Eropa, negara maju, negara terbelakang, sebenarnya memiliki hak hidup yang sama. Tapi bagi sebagian orang-orang terbelakang, misalnya masih di Afrika, di negara-negara yang underdeveloped countries misalnya, ya dianggap tidak layak hidup. Nah, cara pandang ini harus berubah. Ini perlu namanya filosofi kemanusiaan yang lebih utuh. Barat juga perlu mengadopsi filosofi ini supaya menjadi bagian dari tata dunia baru yang lebih adil, yang lebih demokratis, yang lebih menghargai hak hidup seluruh warga dunia secara bersama-sama. Itu yang pertama. Jadi salah satu kata kunci yang bisa menjelaskan tahun 2020 adalah kata-kata pandemi. Pandemi telah mengubah segala sesuatu tentang dunia, tentang cara pandangnya, cara hidupnya, dan cara berhubungan satu sama lain. Itu. Nah, kalau tantangan yang akan kita hadapi ke depan ini bagaimana, Mas? Iya. Pasca pandemi ini. Iya, isu pandemi ini kemarin saya kebetulan ikut diskusi di working group di IMF, juga di BIS sama di World Bank juga. Kira-kira begini, dunia ini sekarang ditantang untuk bisa bekerja sama. Tidak ada satu negara pun hari ini yang bisa mengatakan bisa hidup sendiri, bisa berdiri sendiri. Dan juga ini menjadikan dunia harus multilateral. Menjadikan dunia harus lebih multilateral, lebih pragmatis, berbasis pada apa yang bisa dilakukan bersama-sama. Dikotomi antara negara maju dengan negara tidak maju, antara barat dan timur, antara utara dan selatan misalnya, itu justru menjadi satu cara kita untuk menjelaskan hubungan yang saling tergantung, hubungan yang saling membutuhkan. Jadi tidak ada lagi satu kelompok manapun di dunia yang bisa mengatakan saya bisa berdiri sendiri tanpa bantuan yang lain. Nah, spirit itu yang ingin diambil saya kira dari seluruh institusi di level dunia, kemudian juga negara-negara, pemimpin negara, itu semua mencari satu solusi bersama-sama. Nah,
tantangan apa yang kita hadapi ke depan? Tantangannya adalah tadi saya katakan tantangan namanya keinginan sebagian kelompok di dunia untuk mempertahankan namanya zone of comfortnya, zona nyamannya, comfort zone-nya. Apa yang disebutkan comfort zone? Comfort zone ini adalah kira-kira privilege yang dinikmati oleh sebagian kecil negara dunia atas sistem dunia yang berlaku. Apa sistem dunia yang berlaku ya? Kita tahulah ada namanya hegemoni ekonomi, ada namanya suatu rezim yang memaksa agar dunia mengikuti cara pandangnya dan sebagainya. Nah, sepanjang itu memberikan ruang hidup, saya kira tidak masalah. Tapi kalau cara pandang itu dan aturan itu kemudian mematikan negara yang lain, tidak memberikan satu kesempatan untuk hidup, maka itu akan dilawan sekarang. Dilawan oleh semangat kolaborasi tadi. Contohnya sekarang apa? Muncul namanya keinginan untuk membentuk sebuah mata uang bersama. Mata uang bersama di dunia ya. Entah namanya organic currency atau democratic currency atau apapun namanya, gitu. Jadi dunia sekarang menghendaki adanya satu tata dunia baru yang lebih adil. Dari apa? Dari sisi apa? Dari segala hal. Dari sisi pengetahuan dikonstruksi sebagai konstruksi umat manusia, sebagai peradaban manusia. Bukan konstruksi pengetahuan atas satu kelompok di atas yang lainnya. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang untuk melegitimasi sebuah eksploitasi, untuk melegitimasi sebuah dominasi, dikonstruklah sebuah teori-teori tertentu. Misalnya teori tentang keunggulan ras, tentang keunggulan agama, tentang keunggulan suku, apapun bentuknya, yang namanya supremasis teori, itu hari ini harus dikonstruk ulang. Hari ini harus ditata ulang. Kenapa? Karena pada dasarnya sebenarnya negara-negara manapun atau peradaban apapun, jika diberikan kesempatan, itu bisa menyusun pengetahuan dan jalannya sendiri. Nah, di era baru ini kan peradaban-peradaban ini relatif harus sambung, harus bersatu kembali. Setelah apa yang dulu dikatakan oleh Samuel Huntington dengan clash peradaban itu, maka sekarang peradaban justru harus menemukan apa sih common platformnya sebagai human civilization. Ini bukan semata-mata peradaban barat melawan peradaban timur, atau peradaban utara melawan selatan, atau agama A melawan agama B, bukan. Hari ini semua umat manusia, apapun background tadi, itu menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah krisis manusia, krisis kemanusiaan. Nah, jawabannya di mana adanya krisis kemanusiaan? Jawabannya adalah bagaimana manusia mampu menyadari posisinya di muka bumi ini, posisinya di antara bangsa-bangsa, posisinya di antara semesta ini. Orang sering mengatakan bahwa dunia ini telah berakhir ketika Barat sebagai peradaban memenangkan pertarungan global. Sehingga setelah Barat menang, tidak akan ada lagi peradaban yang lain, tidak akan lagi sejarah. Sejarah berhenti berputar ketika Barat telah menjadi universal empire atau universal civilization. Ternyata tidak. Dunia ini memerlukan namanya keseimbangan dan harmoni. Jadi ketika satu peradaban itu mendominasi yang lain, maka dunia harus berhenti berputar. Jadi perlu adanya keseimbangan baru, perlu adanya tatanan baru yang menjadi partnernya, menjadi rivalnya bahkan. Maka kemudian muncullah peradaban sinik kan, Tiongkok muncul sebagai alternatif. Nah, saya tidak ingin mengatakan bahwa kita ini memuja Barat atau menghina yang non Barat atau sebaliknya, tapi yang ingin kita katakan adalah bahwa kita hari ini sebagai umat manusia yang sedang menghadapi zaman baru ini, kita harus menemukan namanya satu filosofi, satu pandangan hidup, satu horizon berpikir yang lebih bisa memberikan solusi praktis terhadap problem-problem kemanusiaan. Jadi krisis politik, krisis budaya, krisis moral, krisis ekonomi itu tidak akan jauh dari apa yang disebut sebagai krisis kemanusiaan itu sendiri. Jadi ketika kita bisa menyelesaikan problem kemanusiaan,
maka disitulah sebenarnya kita sudah menjawab sebagian dari problem yang muncul di sisi ekonomi, politik dan sebagainya. Kira-kira solusi kemanusiaan itu seperti apa, Mas? Ya, setiap peradaban apapun bentuknya kan ditantang untuk menjawab apa solusi yang bisa Anda berikan pada manusia. Iya. Kan manusia itu adalah the growing nature, adalah makhluk, adalah alam yang berkembang dan Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada manusia kan. Nah, apa sih manusia? Manusia adalah makhluk dengan dua dimensi, bidimensional man. Human adalah makhluk dua dimensi. Apa dimensinya? Dimensi yaitu lahir dan batin, kalau saya bilang. Gampangnya kan gitu kan, dimensi lahir dan batin. Batin dengan segala kerumitannya, lahir dengan segala kerumitannya. Nah, ada peradaban yang hanya menonjolkan kepada namanya lahirnya, yang materialistik ya, bahwa kita tidak perlu bicara tentang surga, atau kalaupun kita bicara surga, surga itu sudah kita tentukan dengan dunia. Jadi kita harus sukses di dunia, menjadi raja di dunia agar kita menjadi raja di akhirat. Kan gitu ya. Nah, itu menimbulkan satu pandangan triumfalistik istilahnya. Pandangan yang ingin menang sendiri, bahwa ketika seseorang itu berhasil menjadi dominan di dunia, maka dia akan menjadi dominan di akhirat. Sebaliknya, orang yang tertindas di dunia itu akan juga tertindas di akhirat. Nah, kan begitu kan kira-kira konsekuensinya. Nah, kita tidak ingin bicara tentang itu. Kita ingin bicara tentang bahwa manusia itu bidimensional, dua dimensi tadi. Maka peradaban yang gagal untuk memenuhi dua aspek tadi akan gagal juga di dalam keberlangsungan sejarahnya. Nah, jadi kenapa saya selalu bicara peradaban? Karena peradaban itu sebenarnya adalah diri kita sendiri, adalah cermin dari namanya kemanusiaan kita sendiri. Kalau manusia tidak menyadari dirinya sendiri, maka dia tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati sebenarnya. Itu. Ini 2021 ke depan ini Indonesia kira-kira apa langkah-langkahnya yang harus dilakukan pemerintah kita, rakyat kita ini? Ya, bangsa Indonesia ini bangsa yang sedang mencari dirinya, berusaha menemukan kembali the history, menemukan kembali masa lalunya. Karena kenapa? Karena kita ini tidak pernah mengetahui sampai sepanjang apa sejarah kita, sampai sekuat apa fondasi sejarah kita. Saya selalu mengatakan ini kenapa? Karena yang kita kenal dengan sejarah adalah sejarah yang dituliskan orang lain kepada kita tentang kita. Oh, Bang Adri ini siapa? Bang Adri menurut Bang Aca misalnya. Oh, Heri siapa? Heri menurut Bang Adri. Saya ingin kita ini melihat sejarah itu adalah bagian dari diri kita sendiri. Sejarah yang kita harus urai sejauh kita bisa mengurai diri kita sendiri. Jadi kalau orang dulu mengatakan bahwa peradaban Jawa itu dimulai sudah akhir-akhir ini, ternyata kemudian ditemukan bukti-bukti baru kan Pak. Iya, betul. Namanya Gunung Padang, namanya itu situs-situs megalitik di Cianjur, di selatan Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Timur, banyak sekarang bermunculan situs-situs baru. Bahkan di MRT itu ketika digali ada situs juga. Ada situs juga. Itu artinya apa? Kita ini masih terlalu pendek mengenal sejarah. Masih terlalu sempit mengenal sejarah. Jadi kita perlu memperlebar cakrawala kita, memperjauh pandangan kita dan memperdalam galian kita terhadap bukti-bukti otentik di dalam sejarah. Itulah yang saya sebut adalah kita harus melakukan dekolonisasi pikiran. Pikiran pun jangan sampai kita dikolonisasi. Dengan cara apa dikolonisasi? Dengan pengetahuan. Banyak sekali model-model kolonisasi yang ada di pengetahuan kita tentang negara kita sendiri, tentang etnis-etnis di Indonesia, tentang bangsa-bangsa yang ada di Indonesia. Kenapa saya kira penting untuk rewriting the history, menulis ulang sejarah, karena kita tahu bahwa dunia pun sedang berusaha menemukan dirinya. Dengan kita membantu menemukan diri kita bangsa Indonesia, maka dunia juga terbantu. Akan ada spektrum dunia yang lebih besar, bahwa dunia ini memiliki peradaban yang jauh lebih luas, jauh lebih dalam dari apa yang kita paham dalam buku-buku sejarah. Gitu. Sehingga kita menemukan opsi-opsi solusi yang mungkin tidak terbayang dalam pikiran para historian atau para analis atau para pemikir di
seluruh penjuru dunia. Dan saya yakin ini kenapa? Karena banyak orang sekarang bicara tentang Indonesia dari sisi mereka yang juga sudah menemukan akar-akar mereka. Jadi saya kira ini zaman bergerak menuju satu global understanding, common understanding bahwa what we have know about history is far different from what has been written by the historian, by official history. Itu kira. Nah, terkait misalnya ekonomi kita nih Mas. Sebelum kopi ya? Iya, sambil kopi. Jadi memang 2021 ini apakah kita akan bangkit kembali ekonomi Indonesia ini atau kita akan terpuruk? Apakah kita menjadi keluar sebagai pemenang atau kita sebagai orang yang kalah lah di COVID ini? Indonesia termasuk negara dengan resiliensi terkuat. Artinya dengan COVID yang melanda ini kita masih bisa bertahan sesulit apapun. Dan saya lihat dalam prediksi kebangkitan ekonomi 2021 yang dikeluarkan oleh IMF dan lembaga-lembaga lain, Indonesia termasuk negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi, sekitar 5%, 4-5% di 2021 dan 2022. Jadi kenapa ruang pertumbuhan itu masih lebar, masih luas? Karena masih banyak sektor yang belum diaktifasi. Berbeda dengan negara-negara lain sudah crowded, sudah jenuh dengan ekonomi sehingga kemudian kalau kita lihat dari suku bunga pun rendah sekali. Kenapa? Orang mau nabung malas. Kenapa? Bunganya juga sedikit. Gitu. Mau kerja juga malas. Hanya bisa bertahan gitu misalnya. Nah Indonesia, orang yang bekerja dengan satu pengetahuan tertentu pasti akan lebih beruntung, lebih potensial dibanding yang lain. Jadi kalau sekarang ini banyak investor bertanya apa sih yang menarik dari Indonesia, mereka nggak perlu terlalu tahu lama-lama diajak bicara, udah tahu. Sudah tahu. Ya, apalagi dengan kemudian kemarin ada Omnibus Law ya. Ya. Apapun pro kontranya itu adalah inisiatif pemerintah untuk memberikan kode, memberikan tanda bahwa kita ini siap menjadi mitra, misalnya negara tempat investasi gitu. Perlu diapresiasi. Ya apapun pro kontranya ya, itu adalah satu signal code bahwa Indonesia siap menjadi partner di dalam investasi. Dan kita lihat bahwa ke depan ini dalam waktu yang dekat ini sektor-sektor seperti perikanan, pertanian, kemudian energi yang baru dan terbarukan, kemudian inovasi teknologi itu akan menjadi primadona. Termasuk Indonesia ini adalah negara dengan kemungkinan itu sangat luas kesempatan di Indonesia untuk berinvestasi. Jadi Pak Jokowi sudah betul untuk menyiapkan Omnibus Law itu sebagai sebuah kode. Jangan dipahami bahwa Omnibus Law itu akan menyelesaikan semua masalah, tidak. Tidak. Tapi sebuah kode Bahwa kita siap gitu kita ya. Siap. Kita harus menangkap bahasa itu, bahasa bahwa pemerintah Indonesia siap menjadi partner dari investasi dari manapun, dalam negeri maupun internasional. Nah biasanya kan yang menghambat investasi itu kan disintegrasi bangsa. Ya. Adanya separatisme, pemberontakan segala macam. Nah menurut Mas Heri ini kedepannya bagaimana? Apalagi ini terkait nih berita terbaru. Ada salah ormas Front Pembela Islam ini dilarang oleh pemerintah. Kalau dalam bahasa investasi itu namanya political risk, risiko politik. Risiko politik. Jadi suatu negara dengan risiko politik tinggi maka otomatis risk premiumnya, kira-kira biaya risikonya itu menjadi tinggi. Dan ketika risk premiumnya tinggi maka otomatis standar investasinya atau namanya kalau di negara-negara maju ya, negara dengan kualitas triple E garanti, itu investor akan datang langsung tanpa harus bertanya tentang political risk. Tapi negara-negara yang bergejolak dengan mungkin kualitasnya itu, ratingnya itu triple B atau triple C misalnya, maka orang akan harus bertanya, apa sih garansinya bahwa investasi saya itu aman di situ. Indonesia posisinya? Indonesia masih B. Oh. Jadi karena B, maka otomatis kita harus memberikan jaminan tadi. Makanya kemudian saya bisa memahami itu dari sisi bahwa pemerintah ingin mengatakan ya kita siap. Itu salah satu membangun namanya confidence measure building. Bagaimana membangun
satu trust, suatu konfidensi baik di dalam negeri maupun di luar negeri bahwa Indonesia adalah satu negara yang siap menjadi partner tadi. Jadi berbagai gejolak sosial politik yang terjadi di masyarakat, katakanlah seperti yang kita kemarin katakan, ada masalah Papua, masalah populisme Islam, itu sebenarnya sudah kita antisipasi. Makanya kemudian kalau hari ini pemerintah bersikap tegas, itu juga memberikan jaminan juga bahwa kita ini tidak akan mentolerir adanya gejolak-gejolak yang mungkin saja juga bukan gejolak dari dalam, gejolak juga dari luar gitu loh. Nah, jadi pemerintah lebih siap untuk mengcover risiko kalau istilahnya. Jadi kalau orang asing bertanya, orang investor bertanya, siap nggak pemerintah Indonesia menanggung risiko atau mengcover memitigasi risiko dari gejolak politik, sosial politik? Saya lihat pemerintah siap dengan pandangannya, dengan kebijakan-kebijakannya, dengan langkah-langkah yang dilakukan itu menunjukkan bahwa at all risk, dengan segala risiko pemerintah siap menghadapi masalah itu. Cuman kita dari sisi masyarakat memang perlu melakukan diplomasi yang tidak ordinary, tidak biasa. Kenapa? Karena bagi kita di masyarakat itu yang perlu kita lakukan adalah menjamin dan menjalin kerukunan di antara sesama elemen masyarakat. Jadi kalau ada organisasi-organisasi atau organ-organ masyarakat yang dipandang radikal, maka sebenarnya di samping negara itu perlu melindungi yang lain, tapi juga masyarakat perlu membangun dialog, membangun satu pandangan-pandangan yang harus didasari oleh tabayun, didasari oleh satu konfirmasi dan penjelasan yang utuh, sehingga tidak ada lagi risiko kita salah ambil kebijakan karena informasi yang tidak utuh tadi. Jadi ke depan memang saya berharap, walaupun saya juga mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dalam hukum, tapi juga aspek human right, aspek perlindungan warga negara, aspek pengayoman terhadap semua kelompok itu tetap harus dilakukan sembari melakukan penegakan hukum. Kenapa itu penting? Karena tadi yang Bang Adri katakan tentang saudara-saudara kita yang di FPI yang mungkin juga tidak seperti yang dibayangkan orang, atau saudara-saudara kita yang non muslim dimanapun berada juga mungkin ketakutan karena melihat ada gerakan-gerakan ini. Nah, ini kalau nggak dijembatani dengan dialog, tidak dijembatani dengan saling memahami, maka bisa terjerumus ke dalam arah yang salah. Jadi sekali lagi, di samping pemerintah berusaha menegakkan hukum secara tegas, di level masyarakat harus dilakukan dialog-dialog. Siapa tahu nanti akan justru apa yang dilakukan masyarakat ini akan membantu pemerintah secara lebih baik, gitu loh. Bisa menjembatani perbedaan, bisa menyelaraskan konflik dan sebagainya. Itu. Nah, terkait ini Mas, tadi kan investasi, terus dialog segala macam. Nah, kita seandainya nih ada yang namanya pergolakan, tidak bisa dihindarkan lagi lah, seperti di beberapa negara kita tahu kan, tentang gerakan radikalisme itu sudah mulai melakukan gerakan-gerakan makar misalnya, atau misalnya Papua di daerah-daerah yang ingin memisahkan diri ini kembali bergolak lagi gitu. Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan pemerintah? Apakah represi, langkah-langkah represif, atau ada langkah lain? Pertama-tama saya ingin mengatakan, saya tidak pernah setuju dengan tindakan represi terkait dengan namanya perlakuan terhadap saudara-saudara kita, warga Papua, rakyat Papua misalnya, kemudian ormas-ormas yang berbeda dengan kita misalnya. Saya cenderung menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi, pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat kebudayaan. Kenapa? Karena landasan kita ini bersatu jangan hanya masalah satu doktrin bahwa kita ini NKRI harga mati. Itu penting. Tetapi menurut saya ada landasan kebudayaan harus kita bangun gitu loh. Karena itu dulu kita ke Bung Karno mengatakan Trisakti itu ya, masalah kemandirian politik yang berdaulat, ekonomi yang berdikari, kemudian kebudayaan yang berkarakter. Maka sebenarnya yang menurut saya perlu pertama dilakukan adalah landasan budayanya. Tapi katakanlah sudah terjadi zaman Pak Karno, Bung Karno lebih pada politik, katakanlah politik sebagai panglima, kemudian era Orde Baru Pak Harto dengan ekonomi sebagai panglima, maka ada satu ruang kosong yang harus kita tuntaskan
terutama pada era Pak Jokowi ini, yaitu masalah kebudayaan. Jadi apa sih yang membuat orang Papua itu kemudian merasa harus merdeka? Karena kan perasaan dia ini adalah satu entitas yang berbeda dengan sebagian besar masyarakat Indonesia pada umumnya gitu. Nah, itu harus ada gerakan kebudayaan yang menegaskan kembali tentang siapa diri kita. Kita itu akhirnya menjadi sejarah kan. Kita yang sejarah itu ada landasan kebudayaannya, ada landasan bersamaannya gitu. Nah, seringkali kita ini karena sudah tidak memahami sejarah, maka kita tidak tahu harus masuk dari jalan mana gitu. Sebenarnya kalau sejarah kita buka kembali, maka kita akan tahu cara masuknya. Bahkan ya, kalau saya boleh ngomong nih ya, justru kita harus menjadikan Papua ini menjadi salah satu front depan untuk melakukan diplomasi internasional. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang di Papua ini memiliki banyak persamaan dengan Papua Nugini, dengan Melanesia, ras Melanesia secara umum, Mikronesia, yang saya kira sebenarnya menjadi blok yang baru. Nah, kita harus memberikan dukungan justru kepada saudara-saudara kita warga Papua untuk lebih terekspos di level internasional. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa Indonesia ini sangat beragam, negara dengan kompleksitas yang luar biasa dan terbukti mampu bertahan. Banyak negara loh yang hanya satu suku aja tidak bisa bertahan hidup lama, atau negara satu bangsa seperti Arab ya, bangsa Arab ini kan tersebar di berbagai negara. Ada juga orang Kurdi tersebar di berbagai negara tapi nggak punya negara misalnya. Nah, kurang apa Indonesia? Indonesia ini memiliki apa yang disebut sebagai anugerah Allah, anugerah Tuhan yang Maha Esa yang demikian hebatnya. Kita memiliki sekian banyak etnis yang ada di dunia, ada di Indonesia. Sekian bahasa, sekian agama, semuanya ada di Indonesia. Justru itu adalah anugerah Allah, kalau kita memahaminya, anugerah Allah yang harus kita gunakan untuk misi rahmatan lil alamin. Misi membangun dunia yang damai, dunia yang saling membantu, yang saling berkolaborasi, kan itu. Kalau kita tidak memahami perbedaan tadi sebagai anugerah Allah, maka apa yang kita sebut sebagai kemungkinan kita menjadi negara besar itu tidak akan terjadi. Kita selalu akan berpikir konflik dan konflik ke dalam. Kita akan berpikir tentang dunia yang tak ada ujung damainya, dunia yang tanpa ujung. Nah, dengan menyadari bahwa warga kita, saudara-saudara kita di Papua itu memiliki potensi untuk menjadi front depan dalam diplomasi internasional, maka kita akan membuat dunia menjadi berbeda. Dunia akan berbeda karena kita bisa menyelesaikan problem internal secara baik, secara dialogis, secara kolaboratif. Jadi sekali lagi, pendekatan represif menurut saya tidak tepat dan cenderung akan meninggalkan masalah baru. Cenderung akan menimbulkan masalah baru yang justru dari waktu ke waktu akan semakin menjauhkan rakyat Papua dengan masyarakat Indonesia secara umum. Jadi peran diplomasi kebudayaan menjadi penting kalau kita berhasil menyatukan namanya emosi, menyatukan cara pandang bahwa kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Karena itulah Forum Satu Bangsa menjadi mendapatkan semacam legitimasi sejarah bahwa kita harus melakukan itu dengan satu misi dan visi yang panjang gitu. Nah, kalau FPI bagaimana? Apakah represi atau dialog? Bagi saya begini ya, FPI ini harus dibedakan ya antara organisasi dan manusianya. Terlepas dari namanya FPI sebagai organisasi yang tadi barusan dilarang oleh pemerintah, saya melihat bahwa di dalamnya banyak orang-orang yang punya semangat yang baik. Ada semangat juga mereka untuk melakukan perbaikan. Karena itu bagi saya adalah pembinaan. Jangan kita melakukan represi terhadap orang per orang. Yang perlu kita bina adalah manusia yang sebenarnya ingin baik, tapi karena kemudian mendapatkan milieu atau lingkungan yang berbeda, ini menjadi sesuatu yang lain lagi. Jadi sekali lagi terhadap saudara-saudara kita yang dari Front Pembela Islam, kita harus gunakan pendekatan pembinaan, pendekatan yang lebih mengayomi,
Saya sepakat kemarin dengan usulan dari Kiai Ali Masyuri dari Sidoarjo yang mengatakan bahwa NU harus mengayomi saudara-saudara FPI. Saya sepakat dengan itu. Dan mengenai caranya saya kira justru pemerintah harus mendengarkan bagaimana para ulama menyelesaikan masalah di antara ulama. Jadi kalau kemudian ada satu keberatan dengan keputusan untuk membubarkan atau tidak mengakui FPI, ya saya kira wajar. Dan itu harus dijembatani ya dengan namanya dialog lagi. Toh orang-orang yang bergabung dengan FPI rata-rata adalah mereka yang melihat bahwa ada situasi yang namanya ketidakadilan ya. Situasi yang mungkin ada masalah ketidakpahaman juga. Nah, sekali lagi inilah perlunya dialog. Karena orientasi baru pemerintah dengan kemudian namanya FPI yang memerlukan ruang perlindungan, itu juga harus dilihat sebagai bagian dari cara kita menegakkan hak asasi manusia. Tanpa kemudian kita ikut pada alur bahwa kita harus masuk pada apa yang diinginkan FPI untuk menerapkan syariah Islam misalnya. Kita berbeda, kita tidak ingin menerapkan syariah Islam sebagai sebuah hukum negara. Syariah Islam yang dimaksud oleh ormas-ormas Islam, terutama NU, adalah bagaimana kita menurunkan semangat Islam ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahwa kemudian pilihan kita udah final dengan NKRI, ya itu iya. Karena ini adalah ijtihad para ulama untuk membangun negara plural, membangun negara yang berbasis kepada kesepakatan. Kesepakatan artinya apa? Kita mengakui hak agama yang lain selain Islam, dan itu sudah selesai mestinya. Namun tentunya di tengah perjalanan pasti ada namanya situasi ya. Dan situasi itu memerlukan respon. Respon adalah bentuk dari upaya untuk mencapai keseimbangan baru di situ. Jadi sekali lagi berkembangnya perbedaan-perbedaan itu harus dimaknai sebagai cara untuk menjadi lebih baik. Cara menjadi negara yang lebih baik, bangsa yang lebih baik. Jadi sekali lagi saya tidak sepakat dengan represi baik terhadap saudara-saudara kita warga Papua yang mungkin terprovokasi untuk merdeka. Kenapa? Provokasi ini memang berbahaya, Pak Adri. Dari dalam negeri maupun dari luar negeri ada memang yang memprovokasi supaya Papua ini merdeka. Nah, sama juga dengan FPI. Menurut saya ada juga yang memprovokasi FPI supaya mendirikan negara Islam atau mendirikan pemerintah Islam. Namanya juga provokasi. Tapi provokasi itu belum tentu sikap dari warga Papua sendiri. Dan juga belum tentu sikap dari FPI sendiri misalnya. Jadi sekali lagi kita harus wise. Kita harus betul-betul menempatkan masalah ini pada tempat yang sebenarnya. Jadi jangan represi warga Papua, rakyat Papua, jangan represi orang-orang yang selama ini mungkin ikut FPI. Karena ada satu idealisme di situ. Justru peran pemerintah, peran Kementerian Agama misalnya, Kemendagri dan seterusnya untuk melakukan pembinaan-pembinaan. Bahwa masih ada resistensi di sana di Papua, ya mungkin ada korban jiwa segala macam, ya kita harus benahi lah. Dari waktu-waktu Pak Jokowi kemarin katakan bahwa penegakan hukum itu harus berjalan seiring dengan penegakan hak asasi manusia. Itu saya kira sudah merupakan pilihan yang baik dari pemerintah. Hukum ditegakkan, human right dilindungi. Nah, tapi saya ingin menambahkan, human right harus berjalan seiring dengan namanya kewajiban asasi. Jadi hak asasi dan kewajiban asasi adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Jika kita ingin dilindungi hak kita, kita juga harus melindungi hak orang lain, dan pada akhirnya juga harus kalau dalam bahasa kita mungkin berbakti kepada bangsa dan negara lah, gitu kira-kira. Mungkin gitu, Bang Andri. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas. Terkait Forum Satu Bangsa ini, langkah apa yang harus dilakukan itu ke depannya di 2021 ini? Di 2021 kita sudah merencanakan membuat sebuah sarasehan kebudayaan. Kita namai dengan Cultural Summit, pertemuan kebudayaan. Kita akan mengundang para pemegang pilar budaya nasional dari kalangan keraton yang tersebar di seluruh
bagian di Indonesia, kurang lebih ada 138 keraton se-Indonesia. Kemudian juga perwakilan pesantren se-Indonesia juga yang bergerak menjadi perekat budaya di dalam masyarakat. Jadi saya menganggap peran keraton dan pesantren ini penting, juga termasuk di dalamnya adalah institusi keagamaan yang ada di daerah masing-masing ya. Bisa gereja, bisa pura, bisa wihara, bisa kelenteng dan sebagainya. Sebagai sebuah institusi maupun sebagai sebuah kelompok penting untuk menjadi perekat budaya nasional. Kenapa? Karena budaya Indonesia itu bukan hanya budaya yang berbasis pada agama tertentu atau adat tertentu, tapi adalah sebuah kombinasi dari sekian perbedaan budaya yang ada di masyarakat. Sehingga kita bisa berharap ke depan kita bisa membentuk sebuah namanya Nusantara Wave. Apa Nusantara Wave? Nusantara Wave itu adalah kalau Korea bisa bikin Korea Wave, menjadikan budaya Korea sebagai budaya dunia, maka bukan sesuatu yang sulit untuk menjadikan budaya nasional kita, budaya Nusantara ini menjadi budaya dunia juga. Karena apa? Karena selalu katakan bahwa dunia ini sekarang bergerak menuju Pasifik. Pasifik menjadi hotspot, menjadi epicentrum baru dunia. Dan Indonesia dengan segala kerumitan dan kawasannya itu bisa menjadi pembawa arus baru budaya dunia. Saya sebut dengan Nusantara Wave. Gelombang Nusantara. Kalau Kiai Ma'ruf kemarin ingin meniru Korea Wave, mestinya kita bicara Nusantara Wave, bukan Korea Wave. Korea Wave adalah budaya orang. Kita mungkin belajar tentang metodologinya, tapi kita harus tunjukkan bahwa Nusantara Wave is possible. Gelombang Nusantara itu mungkin. Gitu. Who knows? Jadi kemudian peran Kementerian Kebudayaan, kemudian peran Kementerian Agama, peran institusi pemerintah maupun non pemerintah itu harus berkolaborasi untuk menyusun agenda ini. Gitu. Itu Bang Andri. Itu agenda ke depan. Agenda ke depan yang dekat yang sedang kita siapkan. Oke, terima kasih Mas Heri. Siap. Cukup panjang pembicaraan kita, semoga bermanfaat untuk warga Indonesia. Terima kasih Pak Andri. Ini saya merasa tersanjung dengan Bang Andri selalu memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang produktif. Iya. Nah, itu, iya. Semoga nggak. Jangan bosan-bosan ya. Iya. Semoga nggak terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan. Oh enggak, justru saya tertantang untuk selalu menjawab dengan apa yang bisa kita lakukan. Oke. Karena kita tidak sedang mencari masalah, tapi mencari solusi. Mencari solusi. Pendekatan kita ada solusi, bukan pendekatan masalah. Gitu. Iya. Itu. Kita tos dulu. Tos dulu. Iya. Siap. Minum dulu kopi. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada telah menyaksikan kami. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa terus saksikan podcast kami, Ceruk Berpikir, kerjasama antara Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe channel Dialektik TV. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.